Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Awang Firmansyah, dosen program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar terkait mata kuliah Biomekanika Olahraga. Dalam biomekanika olahraga, capaian pembelajaran yang dibebankan oleh program studi mata kuliah tersebut adalah ada PLO 1, PLO 3, PLO 5, dan PLO 10. Yang pertama, PLO 1 mampu mengembangkan diri dan memiliki konsep teori keilmuan khususnya di bidang keolahragaan yang memiliki sikap cerdas, jujur, dan mandiri. Yang berikutnya, PLO 3 mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi serta menerapkan teori keilmuan khususnya bidang kesehatan olahraga, sport tourism, sport management, dan sport industri. PLO 5 mampu menganalisis, mengimplementasikan konsep tentang hubungan anatomi dan fungsi manusia dalam aktivitas fisik dan olahraga di bidang kajian ilmu keolahragaan. Berikutnya, mampu melakukan penelitian ilmiah yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang ilmu keolahragaan untuk mengembangkan dan mengoptimalisasi pembinaan aktivitas fisik dan permainan olahraga tradisional serta olahraga prestasi dalam rangkaian upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, komunitas olahraga, serta olahragawan. Untuk capaian mata kuliah dalam pembelajaran ini ada CLO 1, 2, dan 3. Yang pertama, memiliki sikap bertanggung jawab dengan menerapkan disiplin, peduli, responsif, dan proaktif dalam pembelajaran biomekanika. Yang kedua, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menyajikan dalam berbagai ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan teori pembelajaran biomekanika sesuai kaidah keilmuan. Deskripsi pada mata kuliah biomekanika adalah cabang dari mata kuliah kinesiologi yang membahas tentang bagaimana seseorang dapat bergerak dan dari mana gerakan itu berasal. Terdapat beberapa kajian materi pembelajaran seperti anatomi, kinesiologi, studi kasus dalam keolahragaan, hukum Newton, sistem lever, kinetik dan kinematik, sistem angular dan linear saat bergerak, energi kinetik dan energi potensial, serta pencegahan cedera melalui biomekanika olahraga. Daftar pustaka atau pustaka yang kita gunakan ada yang dari buku, artikel ilmiah, dan beberapa studi kasus yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini. Terdapat 4 dosen pengampu dan salah satunya saya, Awang Firmansyah. Terima kasih. Sebelum itu kita masuk ke dalam kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Dalam biomekanika olahraga ini kita akan bertemu sebanyak 15 kali pertemuan. Di pertemuan 8 kita akan melaksanakan UTS. Di pertemuan 15 kita akan melaksanakan UAS. Dan perlu Anda ketahui bersama bahwasanya batas maksimal Anda untuk tidak masuk pada perkuliahan sebanyak 3 kali. Kalau Anda lebih dari 3 kali, Anda tidak dapat untuk mengikuti UAS. Jadi maksimal adalah 3 kali. Serta ada beberapa bobot untuk perkuliahan dalam penilaian. Yang pertama adalah partisipasi saat perkuliahan. Yang kedua adalah UTS dengan bobot 2, materinya pertemuan 1 sampai 7. Ada penilaian tertulis dalam peer teaching. Yang keempat adalah nilai UAS.
yang dilaksanakan secara tertulis, materinya di perkuliahan pertemuan 9 sampai 15. Bagaimana dengan nilai akhirnya? Nilai akhir, nilai partisipasi dikali 2, ditambah nilai tugas dikali 3, nilai UTS dikali 2, dan nilai UAS dikali 3. Lalu dibagi 10. Jadi hasil ujian tengah semester Anda bobotnya 2, namun ujian akhir semester bobotnya 3. Dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum perkuliahan? Oke, baik. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini ya. Perkuliahan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan prinsip hukum Newton. Indikator dari perkuliahan hari ini mampu memahami prinsip hukum Newton 1, 2, dan 3, serta mampu menjelaskan prinsip-prinsip hukum Newton dalam dunia olahraga, serta mampu menerapkan prinsip hukum Newton dalam dunia olahraga. Bahan kajian dalam perkuliahan kali ini adalah gaya gesek, gaya luncur, impuls, kekuatan, benturan, elastisitas, dan koefisien. Pendekatan atau model perkuliahan hari ini ceramah, diskusi, tanya jawab melalui PowerPoint, dan sumber belajar di nomor 1 sampai 4. Waktu yang kita lakukan selama, karena biomekanika olahraga ini 4 SKS, kita lakukan selama 200 menit. Dan pengalaman yang belajar Anda dapatkan mampu menerapkan dan menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3 dalam olahraga. Bisa dipahami? Baik, kita masuk ke dalam materi hari ini terkait hukum Newton. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar terkait dengan hukum Newton? Kapan terakhir Anda belajar hukum Newton? Waktu SMA. Hukum Newton ada berapa? Oke, baik. Kalau hukum Newton ada 3, hukum Newton 1 apa? Bunyinya? Benda yang awalnya diam akan tetap diam. Kalau dalam satu rumus di fisika, sigma F sama dengan 0. Yang kedua ada syaratnya, GLB atau gerak lurus beraturan. Apa maksudnya gerak lurus beraturan? Ketika Anda memberikan satu gaya ke depan, benda itu akan jalan ke? Bisa dipahami? Ketika Anda menarik benda itu ke belakang, benda itu akan jalan ke? Itu yang dinamakan dengan gerak lurus beraturan. Jadi sigma F sama dengan 0. Benda diam akan tetap diam. Sama ketika ada satu bola. Bolanya tetap diam bila tidak diberikan satu gaya. Contohnya gayanya tendangan atau kalau melempar, contohnya cabang olahraga apa? Tepat sekali, basket misalnya. Selain basket yang melempar, handball atau bola tangan. Dia masuk ke dalam hukum Newton 1 ketika bola itu tetap diam. Tapi ketika bola itu diberikan satu gaya ke depan misalnya, berarti masuk gerak lurus. Jadi atau bolanya digelindingkan ke depan. Itu gerak lurus beraturan. Kita kasih gaya ke depan, bolanya akan ke depan. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, selain prinsip 1 hukum Newton, prinsip 2. Akselerasi atau percepatan itu adalah kata kuncinya. Apa maksudnya? Di sini kalau di atas sigma F sama dengan 0, kalau di sini sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa,
A adalah akselerasi. Dia berbanding lurus. F sebanding dengan A dan A berbanding terbalik dengan M. Di sini. Apa maksudnya di sini? Kita tahu kecepatan dan percepatan adalah dua hal yang berbeda. Kalau kecepatan jarak dibagi waktu. Tapi kalau percepatan pertambahan kecepatan persatuan waktu. Apa maksudnya? Misalnya seorang pelari 100 meter, katakanlah Usain Bolt, berlari dari 0 sampai 100 meter. Di 0 sampai 30 meter, dia melakukan kecepatan yang konstan. Misalnya 5 meter per second. Tapi ketika di angka 40-50 meter, dia menambah percepatannya. Menjadi berapa? Misalnya menjadi 6 meter per second. Nah, itu berarti ada pertambahan kecepatan per satuan waktu. Jadi ada pertambahan kecepatan. Apa yang membuat Usain Bolt bisa mengalami percepatan? Ada banyak hal. Salah satunya massa tubuhnya yang tingginya serta massa tubuhnya itu dia ringan. Bayangkan ketika Usain Bolt memiliki massa yang besar, apa yang terjadi? Bisakah dia melakukan itu? Tidak bisa. Sehingga kita tahu bahwasanya banyak pelari itu badannya ramping atau kurus dan berotot. Dipahami ya? Jadi itu terkait dengan hukum Newton yang kedua. Berikutnya hukum Newton yang ketiga. Apa hukum Newton yang ketiga? Aksi reaksi. Segala sesuatu kalau ada aksi pasti ada reaksi. Rumus fisikanya di sini adalah sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Contohnya, kalau dalam bidang olahraga, kira-kira apa contoh hukum Newton yang ketiga? Oke, bagus, Valen. Ketika melakukan tolakan saat berlari, di mana letaknya? Nah, ketika kita melakukan tolakan, itu ada aksi turun ke bawah. Reaksinya adalah kita menuju ke depan. Bagus. Ada contoh yang lain? Tendangan yang diarahkan pada target atau musuh ketika melakukan pembahasan. Tendangan atau target yang diarahkan. Nah, aksinya adalah sebuah tendangan. Ketika tendangan itu sangat keras sehingga lawannya yang ditendang akan mundur. Itu adalah aksi dan reaksi. Apa yang terjadi ketika lawannya lebih kuat daripada tendangan? Yang nendang akan ke belakang. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah aksi reaksi. Kalau gaya yang diberikan sangat besar, maka lawannya akan mundur. Tapi kalau gaya yang diberikan lebih kecil daripada yang ditahan, maka si penendang akan mundur atau mental. Kalau di cabang olahraga air, kira-kira apa? Kita tadi sebutkan sudah di cabang olahraga darat. Kalau yang di air, contohnya tepat. Ketika gaya bebas, dari mana poinnya? Oke, tepat sekali. Ketika kita melakukan gaya bebas ke depan, push ke belakang kan? Ketika push ke belakang, tapi tubuh kita malah maju ke
depan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini ada reaksinya menuju ke belakang, aksinya tubuh kita ke depan. Sama dengan ketika kita berenang juga, kanan dan kiri itu sama, push ke belakang tapi reaksinya menuju ke depan. Jadi itu salah satu contoh daripada hukum Newton yang ketiga. Selain itu, kalau kalian pernah lihat seorang pendayung kano nomor single, dia mendorong ke belakang, perahunya ke depan. Anda pernah melihat misalnya dia mendorong ke depan, dia mendorong ke belakang, perahunya ke belakang juga? Tidak pernah, karena dia mendapatkan prinsip dasar dari hukum Newton yang ketiga. Ada aksi, mana aksinya? Mendayung ke belakang. Reaksinya adalah perahunya menuju ke depan. Bisa dipahami ya? Jadi ada prinsip hukum Newton itu ada 3. Yang pertama adalah hukum kelembaman. Sebuah benda akan tetap diam atau bila diberi gaya, itu GLB, gerak lurus beraturan. Di sisi lain, yang kedua adalah sigma F M kali A, di mana F sebanding dengan A dan A berbanding terbalik dengan M. Ini adalah kata kuncinya percepatan, pertambahan kecepatan per satuan waktu. Di sisi lain yang ketiga ada sigma F sama dengan minus sigma F, aksi sama reaksi. Di mana ada kata kunci aksi dan reaksi di hukum Newton yang ketiga. Bisa dipahami? Oke. Sekarang silahkan Anda menuliskan, semua punya cabang olahraga di sini? Punya. Silahkan Anda menuliskan hukum Newton, pilih satu cabang olahraga, lalu sebutkan prinsip hukum Newton 1, 2, dan 3. Ya. Cabang olahraga Anda apa, Mas Farel? Basket. Anda? Sepak bola. Pencak silat. Futsal. Dan Mas Bimo? Atletik. Oke, silahkan Anda menuliskan prinsipnya. Hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam cabang olahraga Anda. Supaya Anda bisa mengimplementasikan. Paham ya? Baik, saya kasih waktu 5 menit. Bila ada yang kurang jelas, silahkan Anda tanyakan kepada saya. Kita masuk ke dalam tugas hari ini. Berilah contoh pada olahraga yang terkait hukum Newton 1, 2, 3. Jadi kita sudah memilih kan cabang olahraganya, dari basket, sepak bola, pencak silat, futsal, dan atletik. Ada yang mau menjelaskan di sini? Salah satunya silakan, Valen dari cabang olahraga futsal. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3 pada olahraga futsal. Yang pertama, terdapat hukum Newton 1 yaitu ketika bola tetap diam ketika diberikan gaya. Lalu hukum Newton keduanya yaitu ketika bola ditendang, bola akan mengalami kecepatan. Dan hukum Newton ketiga yaitu ketika bola ditendang dan ditepis oleh penjaga gawang, maka akan terjadi aksi gravitasi. Oke, tepat sekali. Jadi ada 3 prinsip hukum Newton yang bisa Anda pahami dari satu cabang olahraga. Benda akan tetap diam, ada percepatan, dan ada aksi reaksi. Oke, terima kasih Valen. Sekarang siapa yang mau? Silakan, Farel. Untuk cabang olahraga bola basket sendiri pada hukum Newton 1 itu sama bola basket ketika diam tanpa diberikan gaya, bola itu akan tetap diam. Hukum Newton yang kedua, saat bola yang dilempar kering lalu bola itu jatuh ke bawah mengalami kecepatan. Dan hukum Newton ketiga, ketika seseorang mendribble bola, aksinya yaitu mendorong bola ke bawah dan reaksinya bola mengatur ke atas.
Oke, tepat sekali. Jadi hukum Newton yang ketiga, ada pantulan dari bola. Aksinya adalah bola turun ke bawah. Reaksinya adalah bola naik ke atas. Bagus, Valen, terkait dengan hukum Newton pada cabang olahraga basket. Yang lain silahkan. Oke, silahkan. Putra, cabang olahraganya adalah pencak silat. Untuk hukum Newton pertama itu di mana atlet itu melakukan pasang atau berkuda. Di situ atlet melakukan dengan tetap diam. Dan untuk hukum kedua, ketika atlet melakukan tendangan, itu tendangannya itu akan melakukan percepatan ketika mendekati target. Dan hukum ketiga itu tendangan yang diberikan kepada lawan. Untuk aksinya yaitu tendangan, dan aksinya itu gaya yang diterima pada lawan. Oke, terima kasih. Aksinya itu tadi, dan reaksi di hukum Newton yang ketiga. Jadi ada yang menendang, kalau tendangan itu sangat keras sekali, lawannya akan mundur. Tapi kalau lawannya kuat, ketika dia menendang, dia yang akan mundur. Paham ya? Gitu. Jadi ada prinsip lain di sini. Terakhir, siapa yang mau menjelaskan terkait dengan cabang olahraganya? Oke, Devano, silahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton pada sepak bola. Yang pertama ada hukum Newton 1, ketika bola itu diam, maka bola itu tidak akan tetap diam. Kemudian ketika bola bergerak, ketika diberi gaya, bola akan mengalami gerak lurus yang beraturan. Kemudian hukum Newton 2, ketika pemain melakukan dribbling dan berlari, terjadi percepatan pada pemain tersebut. Kemudian Newton yang ketiga, ketika bola memantul ke mistar gawang, terjadi aksi dan reaksi. Oke, tepat sekali. Di hukum Newton yang kedua, menarik di sini ada percepatan. Misalnya ketika bola itu dari belakang dioper ke depan, lalu ada dua pemain yang saling mengejar bola. Mereka akan menambah kecepatannya. Dengan menambah kecepatan itu yang dimaksud dengan percepatan. Bisa dipahami ya? Lalu di hukum Newton yang ketiga juga dijelaskan oleh Devano terkait dengan bola yang mengenai mistar gawang. Biasanya kalau bola sudah mengenai mistar gawang itu kemungkinan untuk golnya dia sudah mencetak hampir 90% peluang gol, tapi karena 10% kena mistar gawang sehingga tidak terjadi gol. Bisa dipahami ya materi terkait dengan hukum Newton 1, 2, dan 3 pada bidang olahraga. Apakah ada yang mau Anda tanyakan dalam perkuliahan hari ini? Ya, silahkan. Jadi kan Valen. menjelaskan terkait Newton di darat, di air. Nah, di sini saya menanyakan apakah hukum Newton ini juga berguna bagi olahraga yang di udara. Oke, tepat sekali. Jadi di udara hukum Newton juga berlaku. Anda pernah tahu cabang olahraga ski air? Ski air itu di mana ada satu cabang olahraga yang dia nomornya jumping, lompat. Jadi ada jumping, dia ditarik dengan kecepatan bisa sampai 50 km per jam. Manusianya dari belakang ditarik boot, lalu anaknya tuh lompat di sini, terus baru masuk ke dalam air. Pertanyaannya, apakah prinsip hukum Newton bisa dilakukan di udara? Jawabnya ya. Kenapa? Karena ketika seorang jumper tadi dari ski air, ketika melakukan lompatan atau melepas landas di dalam satu papannya itu, dia akan membentuk garis dari atas sampai ke bawah. Tuh. Melambung. Nah, dari proses melambung itu nanti dia naik terus ada percepatannya. Ada percepatan baru dia turun.
Setelah turun pun itu juga ada prinsipnya, hukum Newton yang ketiga. Jadi ketika di air itu dia mengalami pantulan aksi dan reaksi. Apabila dia tidak bisa meredam pantulan aksi dan reaksi tersebut, dia memiliki potensi risiko cedera pada lutut. Oleh karena itu, penting bagi seorang atlet jumper di cabang olahraga ski air untuk melakukan strength and conditioning, penguatan dan pengkondisian sebelum melakukan latihan teknik. Pertanyaan yang bagus, Valen ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Cukup sekian. Kita bertemu di perkuliahan berikutnya akan membahas terkait gerak linier. Saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.